Halo guys, banyak kasus kejahatan yang dapat dipecahkan oleh kepolisian. Banyak kasus kejahatan dapat terungkap karena adanya bukti nyata yang menguatkan. Tapi bagaimana jadinya jika ada kasus kejahatan yang terselesaikan akibat campur tangan korban yang sudah meninggal? Mungkin terdengar mustahil kan? Tapi kisah seperti ini pernah benar-benar terjadi. Seperti dalam video Mister Angka berikut ini nih. Inilah kasus kejahatan yang berhasil terungkap karena diberitahu korban yang sudah meninggal. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Suara bisikan. Di tanggal 24 Juni 2004, Denny Arizala mengunjungi rumah keponakannya, Catherine Ballesteros, yang berada di Tejeros, Makati, Filipina. Denny datang tepat jam 4 sore dan langsung mengetuk pintu untuk menandakan dirinya telah datang. Tapi setelah beberapa kali diketuk, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Karena penasaran, ia pun lalu masuk ke dalam rumah karena pintunya sendiri tidak tertutup secara sempurna. Nah, ketika di dalam rumah ini, terkejutlah Denny melihat kondisi ruangan yang berantakan. Ada benda yang hilang dan ada bekas darah di gagang pintu. Ia pun langsung bergegas menuju kamar Catherine. Tapi pintu kamarnya ternyata terkunci. Disitulah ia lalu naik melalui kursi dan mengintip di antara celah dinding dan kamar langit-langit. Saat melihat ke dalam kamar ini pun Denny terkejut kedua kalinya. Di dalam kamar dilihatnya tubuh Catherine tak bernyawa dan berlumur darah. Mengetahui hal tersebut, dirinya lalu menghubungi kepolisian yang langsung menuju ke tempat kejadian. Menurut keterangan polisi, ternyata Catherine Ballesteros meninggal dengan cara ditikam sebanyak 33 kali hingga meninggal. Di dalam kamar itu juga terdapat jejak kaki berdarah yang langsung diteliti oleh pihak kepolisian. Setelah mengumpulkan bukti yang ada, mereka lalu mengirimnya ke Laboratorium Kejahatan Polisi Nasional Filipina untuk dianalisis. Beberapa saat berselang, datanglah orang tua dari Catherine Ballesteros. Mereka berusaha melihat kondisi putrinya, namun pihak polisi tidak mengizinkan karena rumah itu masih dalam proses penyelidikan. Barulah ketika jenazah Catherine dibawa ke rumah sakit, sang ibu dapat bertemu dengan anaknya. Di sana, Emer yang merupakan ibu dari Catherine langsung memeluk anaknya yang telah terbujur kaku. Tapi ada satu hal yang terjadi ketika sang ibu memeluk tubuh Catherine ini nih. Ia mendengar bisikan yang diyakini merupakan suara dari sang anak yang mengucapkan sebuah nama, yaitu Rian J. Vizcara alias Baba. Nah, dari situ penyelidikan mengarah kepada Baba yang memang sering terlibat aksi perampokan di sekitar rumah Catherine. Dan setelah didatangi, polisi tidak dapat menemukan Baba di rumahnya, yang membuat polisi makin mencurigai si Baba tadi. Tapi setelah melakukan pencarian yang lebih mendalam, akhirnya Baba berhasil ditangkap. Dan memang sidik jari serta darah yang ada di kamar Catherine cocok dengan sidik jari Baba, yang membuat Baba pun diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Didatangi lewat mimpi. Nur Syafiqah Nadia Rusdi, Nur Izzati Husna dan Putri Nurul Akmah yang masing-masing berumur 14, 12, dan 3 tahun menjadi korban pembunuhan yang kasusnya sempat berada di titik buntu. Karena saat semua petunjuk sudah disusuri, sejumlah orang sudah diperiksa, namun tidak ada titik terang terkait siapa pelaku pembunuh ketiga bersaudara ini. Tapi semua mulai ada titik terangnya saat polisi berhasil menangkap dua terduga pelaku yang ternyata masih berusia 19 tahun. Kedua tersangka ini awalnya sama sekali tidak dicurigai karena mereka menutupinya dengan cara hadir dalam pemakaman korban dan mengatakan kepada orang tuanya ingin membantu menangkap si pelaku. Nah, sang ayah ternyata sempat bermimpi didatangi anak tertuanya. Di dalam mimpi itu, sang anak mengatakan kepadanya untuk memberitahu polisi agar mencari seseorang bernama Ehsan. Kemudian mendengar hal tersebut, sang ayah pun melapor ke kepolisian. Ajaibnya, setelah ditelusuri, ternyata benar kalau Ehsan memang pelaku utamanya dan merupakan salah satu dari dua orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Hasil penyelidikan menyebutkan saat dimana tiga bersaudara ini hilang, ternyata mereka diajak berkeliling oleh kedua tersangka tadi. Pelaku utama yang bernama Ehsan memboncengi anak tertua, sementara yang satunya lagi memboncengi kedua adik dari Nur Syafiqah dan membawanya ke sebuah rumah kosong. Di sana, Ehsan pun berusaha memperkosa Nur Syafiqah dan rekannya diminta untuk mengamati dua adik korban. Tapi karena tidak berhasil, mereka lalu membawanya ke sebuah sawah, di mana si Ehsan tadi dipercaya membunuh Nur Syafiqah, sementara kedua adiknya dibawa ke irigasi yang berjarak 2,5 meter dan mereka pun lalu menenggelamkan keduanya. Kesurupan. Di sebuah apartemen yang terbakar, petugas pemadam kebakaran pun datang dan berusaha memadamkan kobaran api. Tapi salah satu dari anggota pemadam kebakaran ini terkejut karena menemukan tubuh wanita paruh baya yang sudah tidak bernyawa tergeletak di bawah tempat tidur dengan kondisi terbakar, telanjang dan mengalami luka tusukan.
Di lokasi berbeda, seorang wanita, istri dari Dr. Hoshizua, yang merupakan rekan kerja dari wanita Parubaya yang ada di apartemen tadi mengalami kesurupan. Anehnya, wanita bernama Remi yang kerasukan ini mengakui dirinya adalah Terestita Batas, korban pembunuhan yang juga ternyata wanita yang meninggal akibat luka tusukan dan apartemennya terbakar. Dalam kondisi kerasukan tadi, Remi pun menyebut nama Alan Soeri sebagai pembunuhnya. Ia juga mengatakan bahwa perhiasan yang dicuri oleh pembunuh tersebut. Dr. Hoshizua yang menyadari kejadian ini tak lupa merekam semua kata-kata yang terucap dari istrinya yang mengalami kesurupan dan kemudian memberitahukan apa yang terjadi ke pihak kepolisian. Walaupun sepertinya kejadian ini tidak bisa dipercaya, setelah polisi menyelidiki nama Alan Soeri, ternyata memang benar guys, dialah pelaku pembunuhan Terestita Batas. Polisi mencari Alan ini dengan cara melacak perhiasan korban dan sekarang sang pelaku ditangkap dan dipenjara. Menunjukkan di mana lokasinya. Terjadi di Campbelltown City Council Australia pada tahun 1826. Pada awalnya, sebagian warga kota ini heran karena sudah lama tidak melihat Frederick Fisher, seorang petani yang biasanya setiap hari menggarap ladang yang ia miliki. Kemudian muncul pria bernama Josh Worrall yang merupakan tetangga sekaligus teman dari si Fisher yang mengatakan Frederick Fisher sudah meninggalkan kota ini dan memindahkan semua aset yang ia miliki menjadi atas namanya. Nah, terdengar aneh kan guys? Tiba-tiba ada orang yang menghilang dan semua aset yang ia miliki dengan mudahnya dipindahkan menjadi atas nama seseorang. Memang mungkin saja sih sebenarnya, tapi bagi masyarakat di sana hal tersebut tetaplah mencurigakan. Dan benar saja guys, 4 bulan selanjutnya seorang pemuda lokal bernama John Farley mengaku jika dirinya melihat Frederick Fisher menuju ke suatu tempat dan menghilang begitu saja. Masyarakat yang penasaran dengan apa yang dikatakan Farley ini lalu menuju ke tempat yang dimaksud, dan ternyata setelah mendatangi tempat tersebut ditemukan jasad Fisher yang sudah tak bernyawa, babak belur, berdarah, dan berada di sebuah kuburan dangkal. Akhirnya setelah ada penemuan itu, Josh Worrall, orang yang mengatakan jika Fisher telah pergi meninggalkan kota, mengakui semua perbuatannya, dan ia pun kemudian dihukum gantung atas tuduhan sebagai tersangka pembunuhan. Kini setiap bulan November, masyarakat di kota Campbelltown membuat Festival of Fisher Ghosts untuk memperingati kejadian ini. Paranormal yang dikunjungi korban pembunuhan. Lolos selama 4 tahun sebelum akhirnya seorang paranormal mengaku dikunjungi oleh sang korban merupakan kisah dari Christy Robinette, seorang paranormal yang mengaku mampu berkomunikasi dengan roh. Ashley Hawley adalah wanita berusia 20 tahun yang tiba-tiba menghilang. Sudah 4 tahun lamanya tidak ada kejelasan tentang kasus tersebut. Untung saja ada kejadian di suatu malam yang terjadi pada Christy Robinette. Ia melihat ada penampakan seorang wanita muda di samping kasurnya yang memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan lokasi di mana ia menghilang. Mendapatkan informasi yang sangat penting, paranormal ini kemudian memberitahu pihak keluarga sang gadis. Ia mengatakan jika sebenarnya Ashley Hawley diculik dan dibunuh oleh mantan pacarnya. Pihak kepolisian yang juga diberitahu lalu mendatangi Robert. Dan ketika disidang, barulah Robert mengakui apa yang ia lakukan. Robert juga menunjukkan lokasi jasad Hawley tepat di lokasi yang ditunjukkan oleh paranormal yang diberitahu oleh Ashley Hawley tadi. Nah, itu dia kasus kejahatan yang berhasil terungkap karena diberitahu korban yang sudah meninggal. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.